Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku Inde HKBP dari nomor 453 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 4 Mei 2022 dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 10 mengatakan, dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dalam bahasa Batak Toba, sautdo hami di palua, laos paluauna dosian hamatean nasai jorbuti, tuibanado makirim rohanami, paluaun nado nang tujuluano. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang didapat atau diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan, orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidak selalu demikian, karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana supaya pengharapan yang tidak mengecewakan dapat kita miliki? Di dalam bahasa Yunani, kata pengharapan ditulis elpis, yang artinya menantikan apa yang baik. Dalam bahasa Inggris, hope, pengharapan, yang sama dengan hope artinya melompat, menunjukkan bahwa berharap akan sesuatu itu berarti melompat dalam penantian, melompat ke arah peluang. Janganlah pengharapan dianggap sesuatu yang pasif, dilumpuhkan, karena dari sifat aslinya kata pengharapan berorientasi pada tindakan. Harapan merupakan bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan dan bukan memaksakan apa yang kita mau. Harapan bukan tentang keinginan yang harus dipenuhi, tetapi tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Harapan adalah mengenai keadaan berserah kepada kehendak Tuhan. Adapun dasar pengharapan kita adalah kebangkitan Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, seakan-akan seluruh harapan di dunia ini sirna. Tetapi harapan itu muncul ketika Yesus bangkit di hari yang ketiga. Inilah dasar pengharapan kita yang utama. Yesus yang mati dan bangkit bagi manusia. Yesus yang mati bangkit bagi kita. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kita. Kepadanya kita menaruh percaya
bahwa Ia akan menyelamatkan kita lagi, bahwa Ia akan menyelamatkan kita bahkan ketika terlihat sudah mencapai jalan buntu atau kematian pun ternyata masih ada harapan di dalam Kristus. Bersandarlah pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah indikasi orang sombong. Ingatlah bahwa Allah sangat menentang dan membenci orang sombong, karena sombong hanya menunjukkan orang tersebut tidak membutuhkan Tuhan. Mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita di masa lampau, pengalaman mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan menolong kita walau pada saat keadaan terlihat tidak ada jalan. Di saat kita lemah, di situ kekuatan Allah dinyatakan. Tetaplah berharap walau keadaan terlihat tidak ada harapan. Tetap setia dan pandang pada salib Kristus. Pengharapan Kristen adalah sebuah lompatan maju yang penuh keyakinan akan apa yang bisa terjadi. Kita mengambil tindakan, kita aktif bergerak. Pengharapan Kristen adalah tentang menyingsingkan lengan baju dan gigih bekerja. Pengharapan Kristen tidak menghindari penderitaan, tidak juga senang menderita. Berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Percayalah pada Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus bangkit dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Anak-Mu Yesus Kristuslah keselamatan kami. Segala pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 453 ayat 1. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.